Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para alim ulama, para guru, para asatiz, tokoh masyarakat yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan para pecinta damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, saya sampaikan salam takzim yang sebesar-besarnya. Berbicara tentang kehormatan dan harga diri seorang manusia, kehormatan dan harga diri itu jauh lebih mahal ketimbang harta. Itu mengapa menjadi tercela, itu mengapa orang menjadi rendah. Bahkan digambarkan manusia bisa lebih rendah ketimbang makhluk yang lain kalau hidup dan kehidupannya sudah tidak berpedoman kepada harga diri. Cuma dalam menyambung kehidupan yang sudah diberikan kemerdekaan, yang sudah diberikan punya harga diri, punya kehormatan, bukan berarti jadi orang Islam itu mudah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebenarnya yang disebut dengan manusia yang punya harga diri, yang disebut dengan manusia yang punya kehormatan itu ketika manusia mampu mempertahankan fitrah kelahirannya. Orang kalau masih dalam fitrah, maka sesungguhnya dia menjadi orang yang punya harga diri. Tapi kalau dia sudah tidak bisa bertahan dari fitrahnya, maka biasanya orang suka keluar, suka melenceng, keluar dari garis yang sebenarnya. Di dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap anak manusia yang dilahirkan, maka dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Itu mengapa biasanya kalau setelah bulan suci Ramadan disebut dengan apa, Bu? Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Apa sih yang namanya fitrah itu? Imam Al-Fayyumi mengatakan al-fitratu ya al-jabalatul mutahayyi'atu liqabuliddin. Fitrah itu adalah sebuah karakter. Fitrah itu sebuah tabiat, akhlak di mana seseorang itu bisa menerima agama. Ketika lahir sebagai anak manusia, bayi lahir, itulah yang disebut dengan fitrah. Kalau dimasukkan agama, pas, sesuai, dan dia bisa menerima agama itu. Nih namanya fitrah, sehingga kadang-kadang fitrah itu juga diartikan bersih. Fitrah itu diartikan suci. Kenapa begitu? Karena hadis Nabi mengatakan lanjutannya, fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Maka ibu bapaknya lah yang membentuk anak itu menjadi orang Majusi, orang Nasrani maupun orang Yahudi, ibu bapaknya. Bapak Ibu sekalian, insya Allah yang hadir di sini semua tercatat menjadi seorang muslim yang baik. Amin. Kebaikan keislaman kita, Pak, itu menjadi amal baik orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita lah yang membentuk, yang mengarahkan kita ini untuk jadi orang muslim. Itu mengapa dalam pandangan Islam itu, kalau seorang anak melakukan kebaikan, kalau anak melakukan ibadah, maka sesungguhnya secara otomatis ibu bapaknya
akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena peran ibu bapaknya yang membentuk anak itu menjadi baik dan tidak baik. Nih bapak-bapak, ibu-ibu hadir di sini mendengarkan taklim, mendengarkan keilmuan dapat pahala, otomatis ibu bapaknya mendapatkan pahala juga. Kenapa? Karena dulu orang tuanya sudah mengarahkan bagaimana menyintai yang namanya ilmu dan keilmuan. Nah, cuma masalahnya Bapak Saudara sekalian, fitrah manusia ini bisa luntur. Kesucian manusia ini bisa luntur, bisa hilang. Di dalam sebuah keterangan oleh para hukama yang ditulis oleh Syekh Utsman Asy-Syakir diriwayatkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, jadi nenek moyang kita, Bapak Ibu, ketika sedang diciptakan, sebelum dihidupkan maka Nabi Adam diberikan pelengkap yang namanya akal. Tapi akal sebelum dimasukkan dites dulu. Allah panggil akal itu, ya akal, akbil. Hai akal, maju ke sini. Akal disuruh sama Allah itu maju. Adbir, mundur. Akal itu mundur. Kemudian Allah bertanya kepada akal. Man ana wa man anta. Aku ini siapa dan engkau siapa? Maka otak manusia, akal manusia pada waktu itu dia mengatakan anta rabbuna wa anna abduk. Engkaulah Tuhan kami dan aku adalah hambamu. Nih, itu mengapa kalau yang namanya akal itu dia netral. Yang namanya akal itu dia itu melakukan segala sesuatu itu berdasarkan rasio, pertimbangannya itu pertimbangan yang enak dan tidak enaknya berdasarkan rasio.